Setelah 25 tahun kosong, Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan Wakil Panglima TNI. Presiden lantik Letjen Tandio Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika Anyus melaporkan. Resmi dilantik, Letjen Tandio Budi Revita kini menjabat sebagai Wakil Panglima TNI dengan pangkat Jenderal Bintang 4. Sebelumnya, perwira tinggi lulusan Akademi Militer tahun 1991 dari Kecabangan Infanteri Kostrad ini telah menduduki sejumlah jabatan penting. Pria kelahiran Surakarta 21 Februari 1969, sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirah Komjan Dinjen Strahan Kementerian Pertahanan tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2021 hingga 2023, Tandio menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan. Di tahun 2023, Tandio Budi Revita menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro hingga tahun 2024 sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima. Tandio menjabat sebagai Wakasat dari tahun 2024 hingga 2025. Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan 6 komando daerah militer baru dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Batu Jajar Bandung Barat. 6 jenderal ditunjuk menjadi Pangdam atau di Kodam baru. Mayor Jenderal TNI Agus Hadi Waluyo ditunjuk menjadi Panglima Kodam 19 Tuanku Tambusai yang meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian Mayor Jenderal TNI Arief Gajah Mada ditunjuk sebagai Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol yang meliputi wilayah Padang dan Jambi. Mayor Jenderal TNI Kristome Sianturi ditunjuk sebagai Pangdam 21 Raden Inten yang meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu. Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin ditunjuk menjadi Panglima Kodam 22 Tambun Bungai yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar ditunjuk sebagai Pangdam 23 Palakawira yang meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kemudian Mayor Jenderal TNI Luki Avianto ditunjuk sebagai Panglima Kodam 24 Mandala yang berpusat di Merauke dan Papua Selatan.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 komando daerah militer baru hingga melantik Wakil Panglima TNI di Pusdikat Pasus, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wakil Presiden hingga Menteri kompak menggunakan seragam loreng di acara tersebut. Dalam pidatonya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan para menteri dan tokoh kompak menggunakan seragam loreng. Menurut Presiden, mereka sengaja menggunakan seragam loreng karena ingin mempertaruhkan diri bersama rakyat Indonesia. Hari ini di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Indonesia memiliki militer yang kuat karena tidak ada negara yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Selain itu, Prabowo juga menyatakan Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan tidak suka perang. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan. Pemirsa, jelang perayaan HUT ke-80 RI, ribuan siswa di Temanggung, Jawa Tengah menggelar aksi kirap bendera dan aksi teatrikal. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, nelayan serta anggota Polres Pangandaran Polda Jabar menggelar upacara bendera di tengah laut. Bendera raksasa berukuran 30 meter kali 11 meter dibentangkan di tengah alun-alun Temanggung. Ribuan siswa juga membentuk formasi 17845 serta angka 80. Saat dibentangkan, ribuan pengunjung memadati alun-alun Temanggung dan ikut hormat kepada bendera serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai prosesi pembentangan bendera, para siswa melakukan atraksi teatrikal melawan penjajah. Teatrikal menggambarkan semangat melawan penjajah dengan menggunakan bambu runcing yang dipimpin oleh Kiai Haji Subki, pahlawan asal Parakan Temanggung. Aksi kemudian ditutup dengan pertunjukan kolosal flash mob. Ribuan siswa menari kuda lumping dengan format tarian khas Temanggung dan hentakan musik. Di Pangandaran, Jawa Barat, suasana laut Pangandaran mendadak sakral. Ratusan nelayan bersama polisi menggelar penghormatan terhadap bendera merah putih dengan cara yang tidak biasa. Mereka berkumpul di kawasan Pos 2 Pantai Barat Pangandaran dan bersama-sama naik ke lebih dari 100 perahu pesiar yang telah disediakan. Sesudah berlayar menuju titik yang ditentukan, ratusan perahu tersebut membentuk formasi lingkaran. Di tengahnya terdapat sebuah paddleboard yang mengibarkan bendera merah putih. Penghormatan bendera pun dilakukan dengan hikmat oleh seluruh peserta yang ada di atas perahu. Sebanyak 17.845 bendera merah putih dibagikan ke warga untuk dipasang di berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran. Tim Liputan iNews melaporkan.